Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sungguh tiada kata yang pantas untuk diucapkan, tiada puji yang pantas untuk disanjungkan, tiada kalimat yang layak untuk diraikan, dan tiada bahasa yang indah untuk dilafalkan. Dalam mensyukuri nikmat Allah yang maha luas, yang tak terbatas dan tak akan pernah tuntas. Dalam mensyukuri nikmat Allah yang maha esa, yang maha kuasa, yang maha perkasa, selain ucapan alhamdulillah, yang mana nikmat Allah atas semua dalam keadaan sehat walafiat. Dengan taufik dan hidayah dari Allah saat ini, kita semua dalam keadaan Islam dan iman, dan juga dengan inayah dan mauna dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dapat bermunajat dan rangka pengajian bulanan Pondok Pesantren Maulana Al-Islam. Semoga acara pengajian bulanan Pondok Pesantren Maulana kali ini senantiasa memberi manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga salawat serta salam terima ceramah sepanjang masa kepada yang termulia penerang dalam alam junjungan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Maulana Al-Islami beserta keluarga besar, semoga tetap konsisten, sabar dan dipenuhi dengan keikhlasan dalam diri kita semua. Yang kami hormati Dewan Asatidz dan Asatizah, yang mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat astagfirullah. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pertama pembukaan, disusul bacaan al-ilahi, dilanjut tausiah dari santri Maulana Al-Islami, dan acara yang keempat tausiah dari Abah, dan acara yang terakhir adalah doa serta penutup. Hadirin wal hadirat astagfirullah. Sebagai permulaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ala hadirin wa ala kulli mu'min sholihan. Al-Fatihah. Beranjak ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam Quran oleh Akhina Ahmad dan Sarjil Bahasa Indonesia oleh Ukhtina Arwan, dan Sarjil Bahasa Inggris oleh Ukhtina Reni. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri taubat yang mereka bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan Allah dan Rasulnya dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman kalian. Benar Allah dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Assalamualaikum atas pembacaan kalam yang begitu indah dan menggetarkan jiwa. Mudah-mudahan kita senantiasa membiasakan diri membaca Al-Quran minimal 100 ayat setiap pagi dan petang. Acara selanjutnya yakni tausiah dari akhirnya kami pada akhirnya pada akhir kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala al-umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sahabat. Di mana dari nikmat tersebut Allah telah mengizinkan kita hadir di majlis yang salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sepadan dan bagaimana tabiat juga kita selaku umatnya. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Saya hormati pimpinan sekaligus pondok pesantren Majmu'ah Al-Islami yang diabah. Semoga barakallahu fi umrihim, barakallahu fi rizqihim, barakallahu fi kulli amrin. Kepada dewan asatidzah yang namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajam sayang kepada beliau semua dan kepada hadirin hadirat yang hadir pada pengajian bulanan pesantren Majmu'ah hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Berbicara tentang pemuda mesti beridentik dengan masa muda, masa di mana penuh kekuatan, masa di mana yang penuh hebat untuk beribadah kepada Allah Sang Pencipta. Hal ini seirama dengan pendapat tafsir Al-Quran yang ini Syekh Al-Fida bin Ismail Kathir. Dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa masa muda adalah masa di mana dia yang paling kuat untuk beribadah kepada Allah setelah dia berada pada masa kelemahan. Maka proklamator kita pantas berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan berbincangkan dunia dengan sia-sia. Maka masa muda adalah nikmat yang hebat yang Allah berikan kepada kita. Dikarenakan umur kita masih muda, umur masih muda, penglihatan masih kuat, pendengaran masih kuat, pemikiran masih cermat. Jangan pemikiran masih cermat, maka Allah
telah memberikan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini adalah bulan Rajab, di mana seluruh amal ibadah kita akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita contohkan seperti kita menanam pohon di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, kita menyiramnya, dan di bulan Ramadan kita memetiknya, maka daripada itu kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan melipat gandanya pahala. Dan yang terakhir, jangan pernah meninggalkan sholat. Ingatlah, Allah selalu ada dalam diri kita. Malaikat selalu mencatat perbuatan-perbuatan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasihan jazakumullah atas pidato dari yang benar. Semoga mencatatkan segala kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni puitisasi Al-Quran dari angkatan 25 Putri. Kepadanya kami persilakan. Syukran kasihan jazakumullah atas invitasinya dari angkatan 25. Semoga dilancarkan segala kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut ke acara yang kita tunggu-tunggu, yakni tausiah teman dari Al-Makarim Abang Abdul Mahmud kepada Al-Makarim dipersilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, santriin dan santrian, hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang yang disertai kesehatan yang sempurna, sampai sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan, dan kita bisa menguasainya dengan yang lebih baik dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ahli kubur kita semua dirahmati Allah sampai datangnya hari kiamat. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah dititipkan kepada kita, sehingga kita alhamdulillah tidak bisa menyukurinya sampai di tempat majlis ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah membimbing dengan taufik hidayah-Nya. Yang kedua, sholawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal yang sama, bulan yang beda. Betul, tanggalnya sama, sama-sama tanggal 5. Bulannya yang pertama, bulan yang pertama, kedua bulan yang ke Ramadan 9, Rawah 8, berarti Rajab bulan yang ke 7. Insya Allah kalau di Majma'ul Anhar biasanya itu bulan Ramadan tidak ada pengajian. Karena apa? Karena dari dulu pertimbangannya adalah yang dari Jariu, yang dari Bekasi ke sini kejauhan, ya. Sementara nggak ada tempat minum, nggak ada layanan minum, ya. Jadi tidak ada pengajian. Abah pengen sekali, ya, udah lama. Secara pribadi, Abah belum pernah memaksakan bagaimana muludan sambil mulutan. Halo, muludan sambil mulutan. Belum pernah memaksakan. Ya, kenapa? Karena bukan 1-2 orang yang ngadu sama Abah dari dulu, maaf. Ya, ini majelis taklim, sini majelis taklim, sini majelis taklim. Jamaahnya kiranya itu juga enggak, Pak? Ya. Betul. Betul ya. Ada yang
bukan hanya satu dua orang. Abah, bagaimana ya? Saya suka bingung kenapa. Dari Majlis Taklim ini muludan minta sama kita. Majlis Taklim ini muludan minta sama kita. Majlis Taklim ini muludan minta sama kita. Makanya maaf. Abah dari awal belum pernah pakai kengklen. Ada pernah ada kengklen? Belum pernah ada. Di Majlis Taklim ada yang lain ada. Abah nggak berani, takut. Apalagi ada abah yang dinanggewen. Aku akan borong-borong minta bereun. Tuh katanya ada abah di sana. Kebetulan yang ngajinya itu nenek-nenek banyaknya, ya. Udah nggak bisa usaha. Jadi alhamdulillah kalau memang kebetulan ada, biasanya ada yang minta akikah, kita adain makan bersama. Nah sekarang mah yang akikahnya nggak ada, terus bukan nyambut memperingati peringatan Isra Mi'rajnya. Abah pengen makan bareng yang terakhir pengajian sebelum Ramadan gitu. Tapi ini khusus buat wali santri ya ibu-ibu ya. Aduh, kemarin terima kasih banyak sama ibu-ibu dari Poncol. Alhamdulillah ketika mengawinkan yang masak ya. Yang masak di Pondok 2, alhamdulillah ada sumbangan dari ibu-ibu Poncol. Mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malah abang malu secara pribadinya, kenapa? Alhamdulillah wali santri dari sini memang nggak ada, yang ada dari wali santri sono, karena di sono langsung melihat pengantinnya, mungkin begitu ya, melihat pengantinnya. Ya. Kalau sekiranya memang kita mau, insya Allah, kalau tidak salah bulan depan hari Ahad pertamanya tanggal 2 ya Pak? Betul Bu? Bulan Februari tanggal 2 ya? Tanggal 2. Kalau kebetulan memang setuju, silahkan lewat grup aja lah ya kita. Yang jelas biasanya membutuhkan daging sekitar 10 kilo. Ustadznya silahkan, Bapak yang panggil ongkos sama kita bersama. Kalau memang nggak ada yang bisa ngongkosin, saya akan cari tangan juga coba, yang penting bisa ngongkosin lah ya gitu. Silahkan, ada dari mana yang didolakan oleh seorang bapak atau ibu ya boleh silahkan. Jatuhnya tanggal 2 bulan Februari ya. Dari sono di Pondok 1 berarti tanggal 9 insya Allah ya. Peringatan Isra Mi'raj dalam arti kalau peringatan Isra Mi'raj di Mantulangan dari dulu itu yang penting baca marhabahnya ya, bukan maksudnya bukan. Tapi ini kalau bahasa apa? Ada ibu-ibu bacakan ada gitu ya. Sebelum Ramadan gitu ya. Ada izin bacakan gitu. Sekiranya ya ada kesepakatan dipersilakan insya Allah ya. Di grup nanti silahkan. Kita ngaji dikit barangkali mudah-mudahan ada faedahnya khususnya untuk saya secara pribadi, umumnya mudah ada manfaatnya. Saya ambil dari kitab Tanjul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Awal ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, memberikan beban kepada suatu jiwa seseorang. Kita terjemahkan seseorang saja, baik itu kita manusia ataupun bukan manusia. Allah tidak akan membebani seorang jiwa selain atau kecuali di atas kemampuannya. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan ujian. Semuanya ada ujian. Cuma ujiannya beda-beda, ya. Bentuknya beda-beda.
Ada yang diuji anaknya susah diatur. Ada yang diuji ya, istrinya hobi kreditan. Pokoknya semua yang datang kredit. Ada yang diuji suaminya mancing dulu. Ya. Ada yang diuji suaminya hobi burung luar biasa, sama burung sayangnya kelihatan, istrinya kagak dicolek-colek. Ada yang begitu ada. Ya. Subhanallah, macam-macam. Ya. Maaf, saya punya saudara dari Medan, kemudian dibesarkan di Bandung. Istrinya orang Tasik. Kalau ngobrol dengan orang Medan ini, tidak akan pernah menyangka orang Medan. Nyangkanya kalau nggak Bandung, Tasik. Ya. Lemesnya bahasanya, kemudian lempeng bahasanya, pokoknya mah nggak disangka dah, nggak bakalan, nggak nyangka. Ya, kalau dia orang Medan juga mungkin nggak percaya. Ya. Sudah almarhum tahun 2014, almarhum punya anak 4. Yang pertama laki-laki, kebetulan IQ-nya agak rendah. Yang kedua alhamdulillah laki-laki lagi, sekolahnya di Jerman, sudah lulus Jerman, bahkan awalnya kerja di Jerman. Kemudian yang ketiga laki-laki lagi, sekarang masih kuliah di Jerman. Saya kayaknya punya anak perempuan. Allah kasih yang kelima, perempuan cantiknya luar biasa, cantiknya luar biasa. Cuma Allah berikan ujian. Kalau ini nggak ada kekurangan, ujiannya apa? Nggak bisa dengar, nggak bisa. Coba bayangkan. Duit mau udah gak? Pokoknya berkarung-karung kan. Dibawa ke Singapura. Alhamdulillah, pertolongan Allah. Ngomong sekarang lancar, dengar, ya, cuma masih pakai alatnya ditanam di dalam. Ya. Kalau nggak salah 80 juta alat dengar yang ditanam di dalam. Kalau saya kan kedua ini, ya, cuma 1.000 perak. Alhamdulillah. Sekarang kuliah di Bandung. Yang perempuan bungsunya ketemu laki-laki pacaran, nanya sama saya, Bah, bagaimana pandangan Abah orang ini? Dikirim fotonya, hafal Al-Quran 30 juz, hafal Al-Quran 30 juz. Saya nangis ngomong sama beliau karena akrab dengan almarhum dan istrinya juga akrab. Bu, mohon maaf, mudah-mudahan saja. Ini orang Al-Quran hafal 30 juz, tapi dalam hatinya tidak ada Allah, kata saya. Nangis ini. Betul Ustaz. Nah, anak saya kan di Bandung per semester itu dapat beasiswa 7 juta pernah. Habis sama dia laki-laki. Bahkan maaf pernah disuruh pinjam uang lewat pinjol. Allah. Itu dia. Tapi alhamdulillah, dengan doa bersama, alhamdulillah sekarang sudah renggang. Apa 30 juz? Tapi dalam hatinya maaf. Kosong, tidak ada rasa takut sama Allah.
ke depan bapak, mama ngapain? Itu udah kayak sekor di kayu di. Itulah ujian. Ada yang diuji duitnya banyak, ya maaf suaminya main gila, ada yang gitu ya. Ada yang memang masya Allah punya istri cantik banget luar biasa, tapi suaminya hatinya nggak bisa tidur kenapa? Nah, itu. Ya. Punya suami ganteng ya begitu, punya itu begitu. Tapi udah tua semuanya berubah. Yang cantik udah nggak cantik kan? Yang nggak berubah mah yang jelek. Dari dulu jelek sudah tua jelek. Kita kembali. Laha ma kasab. Untuk jiwa orang tersebut apa yang pernah dia usahakan. Di sini laha maknanya adalah kebahagiaan, keberuntungan, pokoknya nikmat dari Allah. Itu namanya laha maktasabat. Kalau wa alaiha maktasabat, wa alaiha diartikannya kesengsaraan, kesulitan, kesusahan untuk jiwa yang bersangkutan. Jadi laha maktasabat, untuknya lah apa yang telah dilakukan, semua yang dilakukan membuahkan kebaikan. Namanya laha maktasabat. Wa alaiha maktasabat, semua buah dari perbuatan yang dilakukan berbentuk kesengsaraan, kemiskinan, kesusahan dan sebagainya, itu alaiha maktasabat. Maka kita ketika mendoakan orang yang nikah, begitu selesai akad nikah, kita disunahkan doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika, gitu ya Pak? Betul. Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu hai pengantin, ketika kamu banyak duit, ketika kamu senang, ketika kamu bahagia. Banyak duit ada yang sengsara bukan? Ada orang duitnya banyak, ada hidupnya sengsara ada? Ada. Duitnya banyak, semua bank punya nomor rekening di situ, minimal M sampai T. Tapi hidupnya susah, miskin ada? Halo? Hidupnya susah, miskin ada? Banyak. Begitu diperiksa sama dokter, Bapak, kata dokter nih, Bapak nggak boleh makan kangkung, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan tahu, makan tempe. Susah nggak? Susah. Miskin nggak? Miskin. Ya, yang udah saya beli ini, tak kokak, lecak, habis semua. Enak udah, pecah. Allah SWT. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi engkau hai pengantin, ketika kamu banyak duit, ketika kamu bahagia, ketika kamu senang. Wa baraka alaika, dan mudah-mudahan Allah memberkahimu ketika kamu susah, ketika kamu gak punya duit, ketika kamu bingung. Itu doa sangat luar biasa. Jadi mendoakan pengantin tetap dalam keadaan diberkahi oleh Allah, baik sedang senang maupun sedang susah. Makanya itu yang dahulukan doa kita. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khairin, Allahu akbar. Jadi kalau laka kebahagiaan, ya. Makanya maaf, ketika Sayyidina Ali duduk begini, ya, kemudian ada perempuan lewat. Begitu lewat ke depan Ali, kemudian dia jalan, itu Sayyidina Ali ngikutin tuh. Di belakangnya ada mertuanya. Bu, Pak, di belakangnya ada mertuanya. Dan perempuan lewat. Ini
Perempuan jalan ke sana, ini palanya robah. Diputar sama mertuanya palanya dibalikin. Enak nggak Pak? Mertua yang siapa mertua Sayyidina Ali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil bersabda Rasulullah, an-nadratul ula laka wa nadratu saniyah alaika. Pandangan pertama itu hadiah dari Allah untukmu. Wa nadratu saniyah, adapun pandangannya kan begitu kelihatan tuh, cantik kelihatan, nggak sengaja hadiah dari Allah. Tapi sekarang diikutin tuh, gitu ya. Nah, itu pandangan kedua. Itu tanggung jawab mulia. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis lain, innal mar'ata tuqbilu min surati syaitan wa tudbiru min surati syaitan. Sesungguhnya wanita diciptakan di depannya dihiasi oleh setan, di belakangnya dihiasi oleh setan. Jangan sakit hati Bu, ini dihiasi, bukan bangsa setan, bukan. Dihiasi, makanya laki-laki ngeliat dari belakang perempuan, buset, katanya begitu. Kalau ngeliat dari depan, jailah, katanya begitu ya. Cuma alhamdulillah saya punya pesan dari Amah, ya, masih bujangan dipesan sama Mahmudin. Perempuan yang cantik adalah perempuan yang tidak dikawin olehmu. Itu pesan. Perempuan cantik adalah perempuan yang tidak dikawin olehmu. Awen gelis Pak, anu tadi kawin kurang gitu. Ya Allah ya Rabbi subhanallah, alhamdulillah Pak. Itu istri saya dulu waktu pacaran itu kan punya temen yang ada 10 Pak. Yang paling cantik pacar saya. Begitu udah dikawin jelek, yang bagus temennya. Gitu ya. Betul nggak Pak? Tanya Bapak. Ya. Kalau kita tertarik dengan ini, kemudian dikawin lagi jelek lagi Pak. Yang cantik yang ini, kawin lagi jelek lagi Pak. Ini yang cantik begitu terus. Itulah awal nafsu kita, ya. Makanya alhamdulillah, ya, selamat kita, ya. Nah, kita kembali ya. Jadi perempuan itu diciptakan oleh Allah, depannya dihiasi dengan setan, di belakangnya dihiasi dengan setan. Ya. Jadi laki-laki itu akan terus menerus. Makanya ada hadis Nabi yang lain, kalau kamu sedang bepergian ketemu dengan perempuan menarik bagimu, buru-buru pulang ke rumah. Apa yang ada pada dia ada pada istrimu. Begitu kata Nabi. Mana laki kita coba lagernya. Cuma kebanyakan perempuan yang punya suami gitu ya. Kan perempuan dengan laki-laki jumlahnya sama nggak? Halo? Beda, banyakkan perempuan ya. Sekarang mungkin Jawa Barat aja 1/12. Jadi kalau perempuan supaya punya suami semua, jadi harus 12 orang satu suami, baru punya suami semua. Nah, dalam usaha ini intinya itu laha maka sahabat Tuhan yang sahabat itu adalah rezeki buat kita, ya, rezeki lahir, rezeki batin, kemudian ujian lahir, ujian batin. Nah, di sini dikaitkan dengan ucapan Syekh Al-Hakim. Kata beliau, an-nasu bil kasbi ala khamsi maratib. Manusia di dalam kasabnya akan melahirkan 5 tingkatan. Manusia di dalam kasabnya akan terklasifikasi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, mayyaror rizqo, orang yang memandang terhadap rezeki, bahkan berkeyakinan terhadap rezeki minallahi,
dari Allah, wa minal kasbi, dan dari kasab. Kalau ada orang meyakini bahwa rezeki ini dari Allah dan dari usaha, ya, rezeki dari Allah dan dari usaha, kata beliau, ya, bahwa musyrikun itu adalah orang musyrik karena dia meyakini dua sumber rezeki, datang dari Allah dan datang dari usaha, ya. Itu termasuk musyrik. Maaf, kadang-kala ada warung diberi nama sumber rezeki. Ada begitu nama warung? Maksudnya sumber rezeki itu apa? Kalau sumber rezeki dalam arti bahwa ini warung menjadi sumber rezeki, apalagi sampai lupa kepada Allah, itu sangat berat. Jadi kalau kita yakin rezeki dari Allah dan dari kasab, dari usaha, itu musyrik. Contoh dulu, ketika Imam Syafi'i berkunjung ke gurunya Imam Malik, ngobrol antara murid dengan guru. Kesimpulannya kata Imam Syafi'i, rezeki itu datang dari kasab. Kata Imam Malik, bisa saja diantarin sama Allah walaupun tidak kasab, ya. Makanya maaf, kita waktu masih dalam perut ibu kita sudah ditulis ya rezekinya di antaranya. Terus sudah sampai di situ kesimpulannya, ya, dari pembicaraan yang lama dan panjang, bahwasanya rezeki datang, ya, melalui usaha, melalui kasab. Terus pulang Imam Syafi'i, ya, keluar dari rumah gurunya Imam Malik, sampai di jalan ketemu orang di kebun anggur sedang memanen anggur. Jang sini, kalau bahasa kita mah, bantuin Bapak yuk panen anggur. Oh iya siap, kata Imam Syafi'i. Bantu sampai selesai. Sudah selesai itu Imam Syafi'i dikasih anggur gede-gede, bagus-bagus. Ya, karena orang yang ngasihnya orang yang ngerti, orang paham. Ya. Kalau orang paham kan yang bagus yang dikasihkan kepada orang lain. Imam Syafi'i kira pulang balik lagi ke Imam Malik. Assalamualaikum, salam. Udah balik lagi ya. Alhamdulillah. Ya, kalau istilah kita mah, Pak Guru nih, aku sekarang bawa anggur. Kenapa? Karena aku diminta membantu panen anggur, maka dengan usaha saya, dengan kerja saya, dengan kasab saya dikasih anggur. Nih, saya bawa buat Pak Guru. Pak Gurunya ngomong, kata Pak Guru, saya kan gak kerja tapi dapat anggur. Gitu ya. Maka ya, kita harus meyakini bahwa kalau rezeki kita akan diantarkan oleh Allah dengan cara apa? Jangan sekali-kali dalam hati kita ada hasad. Kalau hati kita ada hasad, iri kepada rezeki orang lain, kita hidup akan semakin susah. Ya, karena hasud innal hasada yaqulu hasanah kama taqulu narul haram. Sesungguhnya hancur itu akan memakan amalan-amalan soleh kita seperti api memakan kayu bakar. Jadi jangan sampai kita punya warung adalah menjadi sumber rezeki. Kita punya kantor adalah sumber rezeki. Jangan sampai, ya. Kalau Umar yang yakin seperti itu, kata Al-Hakim, adalah termasuk musyrik yang pertama. Ya. Wa minhum may yara rizqa minallahi ta'ala. Dia yakin bahwa rezeki dari Allah. Wala yadri ayyutihi amla. Cuma dia tidak tahu apakah akan diberikan atau enggak. Rezeki dari Allah, apakah akan diberikan atau tidak? Ya. Jadi hari ini tidak diberi oleh Allah. Nah, hari ini mah diberi oleh Allah. Hari ini nggak bakal diberi oleh Allah. Ya, nggak usah kerja, tidur aja dah.
gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang berkeyakinan seperti ini, ya, katanya adalah munafikun syakun, orang yang munafik yang meragukan, orang yang munafik dan ragu, ya. Di dalam perut ibu kita sudah ditulis, ya, rizquhu amaluhu ajaluhu amaluhu sakyun al saidun, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa minhum may yarar rizqa min Allah ta'ala wa la yu'addi haqqahu wa ya'zillah ta'ala. Orang itu melihat, meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, tapi dia tidak menunaikan hak-haknya. Di sini ada yang mengatakan hak harta, hak hasil usaha kita, ada haknya. Wa ya'zillah, dan juga suka maksiat kepada Allah, bahwa fasikun, maka dia adalah termasuk orang fasik. Naudzubillah. Dulu pernah ada sekitar 7-8 tahun yang lalu, ya. Ibunya warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa bayar sampai 3 bulan. Saya sengaja tahu apa mau minta solusi, Bang. Kenapa? Suami saya belum ada Android, berarti dalam. Belum ada Android, masih HP biasa. Suami saya itu dulu kan Ustaz, betul orang tahu semuanya selama nama suami saya itu selama cium tangan semua. Tapi duitnya bukan main. Sampai anaknya dicabut berhenti karena takut tidak bisa bayaran duit. Ahli agama 5 waktu jamaah terus soleh kelihatannya, tapi ternyata ya maksiat kepada itu adalah orang yang menyangka rezeki dari Allah, ya, tidak menunaikan haknya, tapi maksiat kepada Allah, bahwa fasikun. Dan ini adalah termasuk orang yang fasik. Kalau kita tahu orang fasik itu tidak boleh jadi imam kalau ada yang tidak fasik. Wa minhum may yarar rizqa min Allah ta'ala wa yaral kasba sababan. Ada orang yang berkeyakinan bahwasanya rezeki dari Allah, adapun kerja ini adalah merupakan sebab, wa akhraja haqqahu, dan mengeluarkan haknya, wa la ya'zilaha, dan tidak maksiat kepada Allah li ajlil kasbi, karena arah-arah usaha, bahwa mukminun mukhlisun. Jadi yang benar begini kan, ya, dia memandang rezeki dari Allah, adapun usaha merupakan sebab saja, dia keluarkan haknya dan dia tidak maksiat kepada Allah melalui usaha tersebut. Maaf, ada orang usaha supaya maju sampai dia maaf. Ini salah satu contoh. Di Klender dulu ada pedagang cabai merah. Kan di pasar tahu kita lihat ya, tukang apa namanya, jeruk gitu ya, mangga gitu ya, cabai gitu ya. Maaf, ini mungkin di atas 10 tahun yang lalu. Bah, saya di Klender dagang cabai sudah 25 tahun. 5 bulan sekarang ini ada salah satu langganan saya pindah ke sebelah saya, tidak jauh dan kelihatan oleh saya. Berarti tukang cabai sono kurang ajar, Pak? Belum tentu. Tidak boleh menyangka. Terus gimana, Pak?
ditarik sama dia langganan saya pindah? Belum tentu. Kalau mau sih, nih dikit silakan. Saya kasih duitnya. Harusnya 10 hari ini. Baru sepekan datang lagi. Bah, kok saya mimpi tukang nasi sih yang di depan saya? Mimpi. Jangan dimasukin ke pikiran kita. Tamatkan aja dulu 10 hari. Begitu selesai 10 hari, tukang nasi datang minta maaf dan dia cerita apa adanya. Nah, tukang nasi itu ada tempat kosong, ya mau dijual belum laku, dipakai oleh tukang nasi. Jadi dia punya keinginan kalau tukang cabai ini yang berdampingan dengan tukang cabai bangkrut, ini kan bisa dipakai tambahan buat apa? Buat apa nama tambahan lokasi. Habis dia datang lagi ke saya cerita seperti itu. Kalau memang pengakuan dia minta maaf, kita maafkan, kita nasihati, jangan sampai berbuat lagi kepada orang lain karena merugikan kita. Maaf. Itu ada yang usaha padahal dia sebenarnya ingin mengejar harta, tapi lupa dia melakukan usaha-usaha tertentu yang merusak dari usahanya. Bilang tadi. Bahkan ada yang begini Bu, Pak. Tukang pasar, pedagang di pasar Cibinong, dia ikut jarak Wali Songo, pulang jarah, besoknya langsung dagang. Begitu besok dagang, itu dia dapat 20.000 sehari. Ngomong sama adiknya kan akrab dengan saya. Masa pulang jarah Wali Songo, kalau dagang cuma dapat 20.000. Ya, berarti darahnya niatnya apa? Gitu kan? Minimal kita baca seperti itu. Itulah, ya. Jangan sampai kita usaha dengan ingin mempertahankan usaha kita, kemudian kita berbuat dosa. Itu akan membuat alhamdulillah. Jadi tidak pernah berbuat dosa, rezeki dari Allah, ya. Nah, tempat usaha atau usahanya itu merupakan sebab dia keluarkan haknya, tidak maksiat kepada Allah melalui kasar tersebut. Itulah yang dikatakan mukminun khalisun, orang mukmin yang bersih, insya Allah. Ya. Kita yakin semua rezeki sudah diatur oleh Allah. Cuma ada yang berkah, ada yang tidak berkah, betul. Ya tidak, maaf. Kalau lagi diberkahkan oleh Allah, ini uang 50.000 di kantong sampai 2 kali dicuci belum hilang. Betul, pernah Pak? Pernah nggak? Mana? Ya. Ini 50.000 di kantong 2 kali dicuci. Karena yang nyucinya nggak main kodok-kodok kantong, kepada cuci aja udah. 2 kali dicuci aman. Kenapa? Karena diberkahkan oleh Allah. Gak dipakai kenapa? Mau pakai jajan, ada yang nganterin gitu ya. Bisa terjadi? Bisa. Ya. Kalau makan lengkeng enak, makan jajan kamu bawa lengkeng. Alhamdulillah lagi. Kalau makan durian enak, makan ada orang bawa durian. Alhamdulillah ya. Pokoknya insya Allah kalau Allah berkahkan uang 50.000 10 hari kagak kepake seperak juga. Bahkan lecak duitnya, kenapa? Kecuci sama baju, bukan dicuci. Allah. Tapi kalau lagi maaf, kalau lagi apa? Lagi kurang berkah, ya. Masya Allah, baru juga pindah tangan dan langsung hilang lagi. Ya, Allah subhanahu. Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Fathul Wais di sana menyarankan beliau, iklam, ketahuilah olehmu, inna min asbabi sa'atir rizki in iklam anna min asbabi sa'atir rizki kasrata sholat wa kasrata sholat wa salam ala nabi wa kasrata istighfar. Cuma 3 bu.
Kalau hidup pengen berkah insya Allah, dapat rezekinya berkah insya Allah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau bahasa sekarang mah anak sekolah kira-kiranya disebut apa? Hasil eksperimen, gitu ya. Kalau dulu mah namanya tajribah, ya. Allah. Sholat pertama memperbanyak sholat. Ya Bu, Pak, insya Allah berbanyak sholat. Yang 12 rakaat jangan ditinggalkan. Ya. Beliau bersabda, "Man sholla fi yaumin wa lailatin isna'ata raka'atan isna'ata asrata raka'atan bunyalahu baitun fil jannah." Siapa orang yang sehari semalam sholat 12 rakaat, niscaya akan dibangunkan istana dalam surga. Amin ya Rabbal. Ya. Insya Allah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Insya Allah Allah sediakan di sana bangunan istana untuk kita. Yang di rumah megah sekarang megah, ya. Kalau kita meninggal Bapak, di bawah nggak Pak? Di bawah nggak Pak? Istri kita kira-kiranya kawin lagi nggak Pak? Istri kita kawin lagi, rumah yang megah dipakai masjid untuk segalanya. Rumah yang megah dipakai siapa, kasur yang empuk dipakai tidur siapa, mobil mewah dipakai siapa. Kita dari kuburan ngeliatin aja, sakit hati nggak Pak kira-kira? Bu, kita yang meninggal Bu, kira-kiranya suami kita kawin lagi nggak Bu? Rumah megah diisi oleh siapa, mobil mewah dipakai oleh siapa, gitu ya. Kasur empuk pribadi luar biasa dipakai oleh siapa? Allah Akbar subhanallah. Ya, insya Allah, ya kita titipkan. Lewat apa aja? Lewat majelis taklim, lewat pesantren, lewat TPA, lewat masjid, lewat musola, titipkan saja. Insya Allah akan nyampe ke sana dan akan jadi milik kita. Amin ya Rabbal. Yang pertama perbanyak sholat. Ya kalau mau nih, kalau lagi sempat kita harus paksain. Yang tadi 12 jangan ditinggalkan. Tambahan dari 12, ba'diyah zuhurnya 2 rakaat. Jadi ba'diyah zuhur 4 rakaat, yang 2 rakaat sunnah muakkadah, yang 2 rakaat guer muakkadah. Qobliyah asar 4 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Setelah sholat ba'diyah maghrib dan bagusnya sholat himdil 5 atau sholat adatnya apa-apa. Doanya Allahumma inna nastaudi'uka imanana fi hayatina wa inna mamatina wa ba'damatina fahfadhu alaina. Banyak yang benar aja lah. Allahumma nas'aluka husnal khotimah, begitu aja ya. Allahumma minna maliman, Allah matikan aku bersama iman, membawa iman udah insyaallah. Allah tahu bahasa apa juga. Nah, kemudian setelah itu jangan kamu kena ibu-ibu sholat apa? Sholat awabin 6 rakaat ya. Nah, 3 kali sholat 6 rakaat ya. Datang isya langsung sholat isya, cukup lihatnya isya, ba'diyah isya silakan. Setelah ba'diyah isya, kalau yakin akan bangun malam, witirnya belakangan. Kalau takut tidak bangun, witir dulu setelah ba'diyah isya. Nanti bangun jam berapa? Nabi menyatakan, Syekh Nawawi menyatakan, wa kasrata sholah wa salam ala nabi. Baca sholawat dan salam kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Boleh silakan. Ya. Enggak usah banyak-banyak. Ya. 15 boleh, 20 boleh. Ya. 15 apa? 15 putaran tasbih, 1 puter.
Kalau 15 putaran jadi berapa? 1.500. 1.500 ini kan 100 ya. 1.500. Terus kata Senawawi, wa kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Istighfar yang paling bagus adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Udah pada bisa insyaallah. Nah, nanti yang bagaimana kalau supaya dapat banyak? Cukup Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya. Terus nanti di ujungnya berapa? 3, 4 atau 5 dah. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah hidup berkah. Jaminan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Jadi kalau kita hidup ingin berkah, kata Syekh Nawawi, perbanyak salat, memperbanyak sholawat kepada Nabi, memperbanyak istighfar. Istighfar yang paling bagus 30 menit menjelang subuh, itu yang terbaik kata Ustaz Adi Hidayat. Ya, Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya, insyaallah bisa ya. Sebab sekarang barang-barang sudah naik. Barang-barang banyak yang naik. Terus PPN jadi nggak naiknya? Pak, jadi nggak PPN naik? Jadi tetap bingung kita kan? Cuma dikasih listrik katanya 2 bulan. Ya, jadi jalan 20 hari. Itu pun harus bisa operasionalnya ya. Kalau nggak bisa operasionalnya tetap aja nanti seperti itu ya. Nah, demikian barangkali yang bisa disampaikan, bahwa laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kalau laha itu adalah hasil dari perbuatan yang melahirkan kebahagiaan, keberuntungan ya. Kalau alaiha maktasabat itu hasil usaha yang hasilnya adalah sengsara, penderitaan. Naudzubillah ya. Mari kita sama-sama, dan nanti di grup mohon ada tanggapannya. Apakah kita bulan depan peringatan Isra Mi'rajnya sambil ada babacakan makan bersama gitu ya, insya Allah. Insya Allah enggak. Kalau kita memang niat lillahi ta'ala ya, insya Allah saya yakin ketemu ya, insya Allah. Kalau 10 kilo daging sekarang kan 120, kalau udah dekat puasa biasanya naik ya, katakanlah maksimal 150 umpama, berarti 10 kilo 1,5 juta, sama 10 orang umpamanya udah 150 seorang, kalau 20 orang cuma 75.000 ya, dan lain sebagainya, insyaallah. Demikian barangkali yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf Abah tidak memanggil Ustaz yang memang sedang tidak melihat duit ya, gitu. Sedang tidak melihat duit ya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita, kasar kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan soleha. Nasalluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah, wa na'udzubika min afati dunya wal akhirah, wa nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Bimu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tufarid bihi wa ta'khudhu bihi wa ahladina wa ta'khudhu hajatina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin adada rawli rabbi salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tubayyinuna bil hudur ila baitil aqi wa ziyarata qabri wa qabri abi bakr as-siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin salatan tunadina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tubayyinuna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubayyinuna biha sawiyat jami'al khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamizana min ibadika sholihin wa syakirin.
wasobirin wa mukmin sholahin ala kulli qadir wahdina lima amartana wa waqfi lana bima tunta lana min khairin dunya akhirah wa qawiyya lana fi mardaitana wa sunna ala ta'ina fi dhul batin Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban halalan tayyiban barakatan wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa min da'watin la tajibu Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hikmah wa akrina bi taqwa wa jamilna bil afiyah Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa anta musta'an wa likal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf dan mohon bapak-bapak, ibu-ibu gak usah dibawa kemana-mana lah, mereka sedang berlupa menyambut bulan Rajab sekarang. Mereka sedang mengadakan perlombaan. Insya Allah nanti mudah-mudahan pengajian yang akan datang sambil peringatan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Nanti kita buka siapa juaranya, siapa yang punya potensi di antara mereka, yang punya potensi tidak perlu berbangga, yang belum punya potensi tidak perlu sedih hati. Kita cari ilmu yang manfaat pulang ke masyarakat, diterima oleh mereka. Amin ya Allah ya Rabbul Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.